Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman yang mungkin saat ini sedang dilanda kecemasan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini. Saya sendiri merasakan banyak teman-teman mungkin yang mengalami kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, dan pikiran yang sepertinya tuh tidak nyaman gitu ya. Baru saja tadi saya berbincang dengan sejawat yang mengatakan dia ketakutan ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, sedangkan saya sendiri beruntung sampai saat ini masih menerapkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Dan mudah-mudahan dengan menerapkan mantra ini, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, buat teman-teman yang saat ini mengalami kecemasan, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bersama bahwa kecemasan itu tidak begitu saja datang, ya, dia tidak tiba-tiba datang, tetapi sebenarnya dia berkaitan dengan fungsi otak, ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, kita pernah berbicara tentang fungsi dari amigdala dan hipokampus. Kalau kita mengalami suatu yang namanya gangguan kecemasan, maka aktivitas otak kita itu akan lebih cenderung di amigdala kita. Ya. Dan sayangnya karena dia ini bekerja berkaitan dengan emotional response ataupun respon emosional kita di hipokampus, maka dia akan saling berkaitan satu sama lain. Kemarin di dalam salah satu video yang pernah saya buat, teman-teman mungkin pernah melihat ya, bahwa sebenarnya problem yang berkaitan dengan kondisi di otak kita itu adalah kaitannya dengan kondisi amigdala dan hipokampus ketika dia berkaitan dengan stres. Jadi persepsi stres yang negatif ya, jadi kalau teman-teman mendapatkan suatu berita yang negatif atau ada seperti kekhawatiran dan kecemasan, maka ini aktivitas amigdala dan hipokampusnya yang akan lebih dominan. Kalau pada orang normal, maka si hipokampus inilah yang akan menenangkan si amigdala supaya dia lebih stabil. Tetapi kalau kondisinya berat, terus-terusan ya, membuat perasaan tidak nyaman yang dikaitkan dengan kondisi ini, maka kita bisa melihat bahwa amigdalanya nantinya akan kelelahan karena terlalu banyaknya beban, hipokampusnya juga kelelahan, nggak bisa mengatasi kondisi amigdala lagi. Sehingga akhirnya otak itu akan dipenuhi oleh kecemasan, pikiran-pikiran negatif, tidak bisa lagi berpikir rasional, karena ketika ini terlalu aktif, daerah di depan ini yang namanya prefrontal cortex ini, itu akan stop. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kecemasan, ya kekhawatiran, dan selalu bilang bahwa kenapa saya jadi nggak bisa mikir ya kalau misalnya lagi dalam kondisi cemas, itu karena prefrontal cortex-nya nggak kerja nih bagian otak rasional kita. Jadi makanya nggak heran itu bisa membuat kita mengalami suatu hal yang irasional. Contohnya apa, Dok? Contohnya misalnya terjadi panic buying, ya, gara-gara misalnya ada yang dianggap bisa menyembuhkan COVID, kita serbu obatnya. Kalau bilang ada yang tidak baik di sini dan kemudian kita bisa bagus dengan obat atau dengan cara ini bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi cemas. Maka daripada itu yang saya harus sarankan buat teman-teman adalah bagaimana cara kita mampu untuk tetap dalam keadaan rileks, dalam keadaan rasional. Ya, jangan terlalu aktif di sistem saraf amigdalanya supaya kita bisa membantu diri kita sendiri menjadi jauh lebih rasional. Jauh bisa berpikir
apa adanya sesuai dengan kenyataan. Ya, terkadang kita tidak perlu sampai berpikir yang positif, tetapi berpikir apa adanya saja supaya kita mampu mengatasi pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik. Jadi kecemasan yang berlebihan akan membuat otak buntu. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena shutdown dari prefrontal cortex kita. Jadi kayaknya nggak bisa gerak lagi. Hasilnya apa? Panic buying, ya, kepanikan di mana-mana, kecemasan, ketidakmampuan kita mengelola perasaan sendiri, ya, sensitif, mau marah-marah, irritable, ya, itu terjadi kalau kita terlalu aktif otak yang berkaitan dengan amigdala kita dan otak bagian depan kita tidak aktif karena situasi kondisi yang menyeramkan atau membuat persepsi-persepsi negatif. Caranya gimana, Dok, supaya menguranginya? Caranya adalah tolong usahakan ya supaya hal-hal yang membuat kita cemas, hal-hal yang membuat kita khawatir itu bisa kita kurangi. Ya. Saya salah satunya contoh, misalnya Twitter saya tuh timeline-nya banyak, isinya banyak orang yang pada komentar tentang COVID ya. Dan saya berharap adalah saya pikir saya juga memahami kondisi ini, saya harus jaga diri baik-baik, saya jaga diri masing-masing. So, apa yang saya harus lakukan adalah saya coba cut dulu berita itu ya. Dari COVID-19 itu saya cut, saya unfollow semuanya. Ya, jadi teman-teman yang biasanya juga seringkali memberikan informasi, ya saat ini saya tidak lagi follow mereka dulu, jadi saya unfollow dulu. Kemudian juga WhatsApp group dari keluarga biasanya kalau yang berbicara tentang COVID saya biasanya alihkan dan saya biasanya memang tidak memberikan apa ya notifikasi, jadi hanya di mute saja gitu. Saya kalau misalnya lagi pas siar ya saya berikan waktu untuk melihat ya. Batasin pasien sudah pasti, kebetulan juga memang PPKM ini membuat tidak terlalu banyak pasien yang datang dan juga membatasi kerja, waktu kerjanya jadi lebih singkat. Itulah yang bisa kita lakukan. Teman-teman juga berharap paling pertama adalah batasi informasi yang berlebihan yang berkaitan dengan COVID yang membuat kita nantinya malah cemas sendiri dan tidak bisa mengatakan kepada diri kita untuk bisa rileks atau bisa santai. Kenapa kita perlu santai? Karena kita perlu berpikir normal, kita berpikir yang rasional. Kalau kita mengandalkan amigdala kita terus, maka yang ada adalah sumber-sumber kepanikan baru dan hal-hal yang mungkin kita akan sesali nanti karena kita tidak berpikir secara rasional saat membuat keputusan tersebut. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap menerapkan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.